Baik, kita lanjutkan untuk komposisi yang ketiga. Setelah kita pertama Gmail dan yang kedua adalah channel, yang ketiga adalah video. Nah, video ini adalah bagian yang hal akan kita lakukan setiap hari, yang akan kita jual, yang dimana menjadi sebuah produk yang setiap hari diproduksi. Nah, video di sini juga tidak asal, yang diproduksi juga berdasarkan dari ide konten yang mau kita buat. Nah, terkait masalah video di sini, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan market kita atau siapa target kita. Jadi tidak semuanya harus dipelajari di dalam memproduksi video. Dalam video kita mau lebih ke arah yang mana? Karena di dalam YouTube, video itu ada dua jenis. Ada video short yang dimana bentuknya dia vertikal, ya, berdiri, atau 9:16, dan durasinya kurang dari 1 menit. Nah, sedangkan video reguler atau yang long panjang, dia bentuknya horizontal atau 16:9, dan durasinya lebih dari 1 menit. Nah, ini silahkan tentukan sendiri. Jadi teman-teman mau fokus ke yang mana? Kalau memang satu channel mau buat konten short, maka tidak usah dicampur-campur dengan konten yang reguler. Begitu pula yang reguler, saran saya, kalau memang reguler saja, kalau short saja, ya. Jadi di sini adalah bagian yang harus disiapkan di awal. Jadi setelah kita tahu siapa targetnya, apa masalahnya, lalu bagian bagaimana itu adalah termasuk dari pilihan ini. Bagaimana kita memenuhi audiens kita, mau dipenuhi dengan video short, mau dipenuhi dengan reguler, itu adalah pilihan. Jadi kalau teman-teman memilih menggunakan short, maka syarat untuk menjadi mitra YouTube atau untuk connect, maka di sini bukan 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber, dan 10 juta penayangan per 3 bulan. Jadi kita dikasih waktu selama 3 bulan untuk mendapatkan penayangan selama sebanyak 10 juta penayangan. Jadi dihitung di sini penayangan bukan dihitung dari start memulai, tetapi dihitung dari akhir kita melihatnya. Contoh, dalam sesi waktu kita memulainya di bulan Januari 2025. 2025 Januari kita memulainya. Januari, Februari, Maret. Nah, di sini 3 bulan. Sedangkan sekarang sudah bulan Juni. Apakah zong mas channel saya yang dibuat di Januari kemarin penayangannya? Tidak. Yang dihitung itu adalah dari Juni, tanggal sekarang Juli, 1 Juli, ya, 1 Juli tahun 2025 mundur 3 bulan, Juni, Mei, April. Jadi walaupun videonya di sini dimulai atau channelnya dibuat Januari, ini tidak zong. Yang dihitung adalah 3 bulan terakhir, yaitu dari tanggal hari ini ke belakang. Nah, di dalam fase ini, selama video yang lama masih ada penayangan di fase ini, maka masuk dalam hitungan juga. Nah, ini adalah hitungannya, bukan hilang. Sama pula juga yang video 4.000 jam tayang, 4.000 jam tayang. Walaupun dimulai tahun 2024 Januari, sekarang 1 Juli 2025, apakah hilang 4.000 jam tayang saya atau harus channel saya? Tidak, dihitungnya Juli 2025 setahun ke belakang, 1 Juli tahun 2024. Nah, sedangkan video yang awal-awal masih gimana? Selama masih ada yang nonton di fase ini, masih masuk hitungan menjadi 4.000 jam tayang. Itu adalah cara menghitungnya. Jadi bukan zong atau hapus channel kita, jangan. Nah, cuman kalau memang kita mampu mengelola dengan baik, nggak mungkinlah sampai setahun. Ya, kecuali memang orang itu nggak niat. Cuma kalau memang sudah niatkan mencapai menjadi mitra YouTube itu, yang penting kita paham marketnya, luas marketnya. Kalau tercepat dari beberapa alumni yang pernah pengalaman, ada yang 5 hari sudah memenuhi syarat dan sudah monet, ada yang 7 hari, 1 bulan, 2 bulan, rata-rata berapa bulan mas? Kalau dari pemula rata-rata itu antara 2 sampai
3 bulan untuk pemula. Jadi istilahnya kalau kita masih pemula, anggap aja kita masih nyukwan ya, masih jadi honorer. Ketika sudah menjadi mitra, kita sudah menjadi PNS-nya. Nah di sini, jadi perlahan aja. Cuman ada juga kadang yang pemula tanpa saya nggak nyangka, nggak nyampe 1 bulan, kadang sudah mampu buat 5 channel yang sudah mulai. Nah ini pengalaman yang kelas kemarin sebelumnya di tanggal 2 sebelum Ramadan kemarin, seorang alumni juga, dia seorang non muslim tapi buat konten muslim, 5 channel mulai semua. Orang Jawa Tengah, orang Jogja nggak salah. Nah ini adalah hitung-hitungan menjadi syarat untuk menjadi monetisasi ya. Ingat, kalau teman-teman mau fokus di short, maka nggak usah dicampur dengan reguler. Jangan mengakali, mas katanya kalau dari short dulu subscriber lebih cepat. Memang. Terus kalau subscribernya cepat, kemudian nanti saya isi reguler gimana? Percuma, nggak akan ada dampak. Ingat, kita membangun ingat segitiga yang tadi. Jadi memasukkan penonton baru, subscriber dan setia. Jangan diakali. Gimana? Kipas. Kenapa mas? Kipas. Oh, tinggal baik, kipasnya baik. Jangan kenceng tapi baik. Enggak nyala. Baik. Ayo. Kalau saya kurang apa? Kipasnya ada. Kipasnya enggak nyala, Pak. Kipasnya ini kan. Enggak nyala kipasnya. Mati. Gak nyala. Lalu tuh enggak. Kekencengan. Oh, iku lurus. Ora ngaruh. Enggak sampai gini tuh. Sudah cukup? Oke. Pindah ya. Ganti kan. Orang mau nyala. Oke. Lanjut ya. Jadi di dalam sebuah video di sini dalam channel jangan dicampur-campur. Kalau memang sudah short saja, kalau reguler saja. Kemudian di dalam pembuatan sebuah video itu hanyalah singkatan ya. Video adalah visual dan audio. Ya. Visual lebih memanjakan kepada mata, audio memanjakan untuk telinga. Nah, kita memanjakan mata, maka durasi yang ideal adalah 2-5 menit, itu sudah sangat cukup. Kalau audio mau dari 10 menit sampai 10 jam, ini nggak ada masalah. Yang terpenting sesuai dengan marketnya. Nah, ini adalah untuk menentukan ideal di dalam pembuatannya. Cuma bukan masalah di sini saja. Yang kita produksi itu adalah video, kita harus mengikuti 2. Ini penting. Cukup mengikuti 2. Ikutin yang pertama adalah YouTube dan yang kedua adalah pemirsa. Jangan mengikuti teman, apalagi kompetitor. Videomu kurang angle-nya kurang begini, noise kurang begini, bising atau bocor. Jangan terlalu diambil. YouTube hanya minta 2. Ya. Original dan tidak melanggar pedoman komunitas, dan mitra YouTube tidak melanggar. Ini yang diminta oleh YouTube. YouTube gak minta kita harus pakai iPhone. YouTube gak minta kita harus pakai menggunakan laptop. Gak harus pakai AI. Gak harus pakai yang macam-macam. Gak harus cantik. Gak harus pakai drone. Yang penting original dan tidak melanggar. Itu yang diminta YouTube. Dan yang diminta pemirsa itu cuma satu, yaitu adalah nilai atau value-nya. Entah itu menghibur, ya, entertain, menghibur, atau mengedukasi, atau di sini memberikan informasi atau inspirasi. Nah, di sini atau yang memotivasi. Ya, di sini adalah yang diminta oleh pemirsa. Nah, pilih silakan yang mana kemampuan kita. Mau mampu menghibur ya silakan, mampu mengedukasi ya silakan, mampu memberikan informatif ya silakan. Halo teman-teman, video kali ini kita akan bahas cara bagaimana untuk datang ke kampung YouTuber. Teman-teman, jika dari arah kota Jakarta, maka
menggunakan transportasi ini. Nah, ini sifatnya namanya edukatif. Nah, silakan nanti teman-teman mau pilih yang mana. Nah, yang kita pikirkan jangan hanya pemirsa, juga YouTube saja. Semuanya harus dipikirkan. Karena banyak teman-teman yang bertanya, Mas aman nggak ini? Aman nggak? Jadi pertanyaannya selalu ke YouTube aja. YouTube padahal di sini sudah jelas minta original dan tidak melanggar. Dan ini pun sudah tertulis. Nah, pelanggaran di sini ini wajib teman-teman pahami. Jadi dia tidak sia-sia ketika ingin menjadi seorang mitra itu harus mematuhi kelayakan atau syarat untuk menjadi partnernya, yaitu syarat monet. Pertama, jika Anda melakukan bisnis di YouTube, channel Anda wajib mematuhi kebijakan monetisasi. Bukan hanya pedoman, tetapi juga kebijakan monetisasi, ya. Kemudian hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Jadi walaupun sudah memenuhi syarat, sudah 2000 subscriber, sudah 15 juta penayangan kalau short, atau mungkin sudah 6000 jam tayang, apakah jaminan akan diterima menjadi partnernya? Belum tentu. Kenapa? Masih ditinjau oleh tim YouTube. Nah, apa saja yang ditinjau? Pertama adalah kreasi orisinal. Jadi YouTube sudah menyampaikan kreasi yang orisinal Anda. Jika Anda meminjam konten dari orang lain, artinya menggunakan dari cuplikan dari video orang lain atau dari sumber online lain, dari Canva, dari Pixabay, maka Anda harus memodifikasi secara signifikan agar konten sesuai dengan keinginan Anda, ya. Kemudian yang kedua, tidak duplikat atau repetitif. Artinya duplikat di sini, satu file jangan diunggah berkali-kali. Walaupun satu channel, file A udah diunggah semalam, maka jangan diunggah besoknya, diunggah lagi sore. Ini termasuk duplikat. Jadi saran saya, setelah diunggah ke YouTube, biar tidak terjadi kesalahan, maka buang saja, dihapus, supaya tidak terjadi kesalahan yang ada di galeri kita. Jadi kan sudah ngedit di handphone, kemudian sudah diunggah atau dipindahkan ke YouTube, maka yang di handphone hapus saja, karena ini takut terjadi konten duplikat, ya. Konten Anda harus dibuat untuk tujuan hiburan atau edukasi penonton, bukan hanya untuk tujuan mendapatkan penayangan. Ingat artinya yang ada nilainya, bukan hanya sebatas ikut-ikutan, ya. Kemudian peninjau kami akan memeriksa kepatuhan channel dan konten Anda terhadap kebijakan kami. Karena tidak dapat memeriksa setiap video, peninjau kami mungkin berfokus pada komponen berikut ini. Jadi nggak mungkin karyawan YouTube memeriksa satu persatu videonya. Apalagi satu channel ada ratusan bahkan ribuan video. Yang diperiksa adalah yang pertama, tema utamanya. Tentang apa channel tersebut? Entah itu tutorial, masak, atau konten berita, atau mungkin konten musik, atau konten-konten yang lain, itu adalah tema utamanya. Tahunya dari mana? Dari kategori tadi. Dan juga tahunya dari isi konten kita. Kemudian yang kedua adalah video yang paling banyak atau video yang paling sering ditonton. Ini yang banyak terjadi. Kadang video yang meledak atau yang paling ramai dalam channel itu kita mendapatkan dari sumber online lain atau kita nyuri. Kemudian yang baru original. Nah, ini juga akan menjadi dampak penyakit tidak akan diterima, ya. Kemudian yang ketiga adalah video yang terbaru. Jadi bukan satu-satu yang dilihat yang paling ramai, yang ketiga adalah yang terbaru. Kemudian yang keempat adalah yang mendatangkan waktu tonton yang paling banyak. Dari semua video mana nih yang paling banyak? Itu yang akan ditinjau. Real nggak nih penontonnya? Dari robot nggak nih penontonnya? Ini juga akan diperiksa. Dan yang kelima adalah dari metadata video, yaitu tentang judulnya, thumbnailnya, dan deskripsinya itu benar nggak, sesuai nggak, menipu nggak. Nah, ini adalah dari bagian metadata.
Dan yang terakhir adalah pada bagian tentang channel. Yang saya sampaikan kemarin, saat membuat channel, selain nama channel, wajib deskripsi isi. Kenapa? Karena ini yang juga akan ditinjau oleh tim YouTube. Jelaskan konten apa. Selamat datang di channel Imam Januar Official. Channel ini berisi tentang edukasi, atau berisi tentang otomotif, atau tentang berisi lagu-lagu romantis. Jadi menjelaskan dari bagian tentang channel itu. Ini penting ya. Kemudian mematuhi pedoman komunitas seperti yang saya sampaikan tadi. Dan yang kedua adalah mematuhi kebijakan program partner YouTube. Apa saja? Ada dua, yaitu konten berulang dan ada konten yang digunakan ulang. Ya, konten berulang itu bukan karena audionya yang dipakai berkali-kali di dalam satu channel. Contohnya, misal, jadi saya ada YouTube. Nah, contoh, videonya sudah hampir 1000, ya, videonya sudah hampir 1000. Dan kita cek terlama 1 tahun yang lalu. Kita cek audio dan videonya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 tahun yang lalu. Dan kita lihat yang terbaru 10 jam yang lalu. A'udzu billahi minasy Sama atau beda? Setahun masih dipakai. Hanya yang beda apanya? Nah, kita coba yang tengah-tengah, yang paling populer. Yang videonya lebih banyak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ini memang penggunaannya berulang-ulang, satu audio dipakai hampir 1000 video. Yang beda apanya? Visualnya. Nah, dan editingannya pun juga gak mungkin ada yang sama dengan orang lain. Kenapa? Karena saya pakai wajah. Nah, di sini adalah salah satu cara bagaimana untuk membedakan konten agar tidak mirip ya. Jadi konten berulang bukan merujuk pada karena audionya dipakai berkali-kali seperti ini, tidak. Tapi konten berulang dia merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip, sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video. Artinya mirip dengan channel orang lain. Ada orang yang juga buat sama dengan punya saya, dan juga pakai tag Arabnya Bismillah, dan di sini juga ada tag Arab dan ada artinya, dan sama persis modelnya, ada ragnya, ada kotak kayak gini, belak mirip. Ini walaupun orangnya bersendiri, ini resiko konten berulang karena ada kemiripan yang sama. Kemudian ada jenis konten yang dapat dimonetisasi walaupun sama. Contohnya adalah pengantar dan penutup yang sama. Sama seperti tadi intro. Saya mengajari intronya ngambil dari YouTube dan dipakai si A, si B, si C dan banyak semua yang pakai. Sama semua gak kira-kira? Nah, itu masih kategori boleh. Nah, ini memang pernyataannya boleh ya. Masih boleh. Kemudian konten yang mirip, tetapi setiap video secara khusus membahas atau karakter subjek yang Anda tampilkan berbeda. Jadi konten yang mirip, contoh teman-teman mau buat konten murotal juga, zikir pagi juga, ini mirip. Bacaannya sama. Nah, maksudnya bacaannya yang dibaca sama-sama Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ketika ada orang lain juga membaca Al-Fatihah, kan nggak mungkin ngarang sendiri Al-Fatihah terbaru 2025, kan nggak mungkin. Nah, ini mirip nggak kontennya? Nah, karena ada kemiripan, maka di dalam editing wajib harus ada keunikan yang berbeda. Nah, kalau saya paling gampangnya pakai wajah. Kenapa? Nggak mungkin ada yang sama wajahnya. Atau apakah harus pakai wajah? Nggak wajib. Nggak wajib pakai wajah. Yang terpenting di dalam editingnya itu berbeda dengan milik orang lain. Entah dengan gaya yang seperti apa, gaya yang unik. Entah itu mau pakai syuting alam atau sungai, yang penting berbeda.
Dan usahakan kalau saya kita ada watermark supaya lebih terlihat bahwa ini adalah memang channelnya atau video dari channel tersebut. Jadi wajib harus ada perubahan walaupun konten yang mirip. Kemudian yang boleh juga klip singkat menampilkan beberapa objek mirip yang diedit menjadi satu. Contohnya klip subscribe, ting-ting, rata-rata kan pakai orang. Nah ini sama, itu boleh, nggak ada masalah. Yang tidak boleh, yang melanggar seperti apa? Ya. Jadi yang melanggar itu konten yang hanya menampilkan pembacaan materi yang bukan karya Anda sendiri seperti dari berita. Contohnya teman-teman mau buat konten berita tapi ngambilnya dari Detik.com. Tahu kan Detik.com? Nah itu adalah situs yang memang berita dan kita copy semua lalu dibaca ulang. Maka ini yang juga dianggap melanggar konten berulang. Kemudian yang nomor 2, lagu yang dimodifikasi sehingga nada atau temponya berubah tetapi tetap identik dengan lagu aslinya. Nah ini juga termasuk konten berulang. Kemudian ada konten berulang yang mirip bahkan atau tidak berfaedah atau juga tidak ada nilai edukasinya dan juga kualitas komentarnya dan bahkan narasinya suaranya rendah, ini dianggap konten berulang. Contohnya buat kontennya nggak jelas narasinya, maka di sini juga dianggap konten yang berulang. Kemudian ini lagi yang fatal, banyak yang belum paham. Konten diproduksi secara massal. Konten yang menggunakan template yang sama di beberapa video. Ingat, jangan menggunakan template. Contoh penggunaan dari Canva misalkan. Jadi di Canva ini sudah ada template-nya dan kita tinggal mengisi atau membuatnya. Ini adalah salah satu konten berulang. Jangan menggunakan template yang ada di dalam Canva ini. Atau teman-teman ngedit, misalkan pakai CapCut, menggunakan CapCut dan tidak pernah menggunakan setiap barunya video dengan gaya new project. Jadi karena sudah ada project ini, contoh projectnya ini, biar cepat mas ngeditnya, langsung cuma diganti gambar, langsung ganti gambar yang berbeda. Contoh diganti gambar ini. Nah ini termasuk bagian dari salah satu template. Nah cuma diganti aja gambarnya seperti ini. Nah ini adalah hal yang tidak boleh. Jadi setiap kita mau buat konten itu selalu lakukan buat project atau project yang baru. Jadi kemarin ada yang masih penasaran, kan lebih cepat mas kalau dengan cara copy project kan beda sudah. Silahkan, karena saya orang yang tidak suka berdebat, karena saya mengajari yang mungkin menyesatkan. Silahkan kalau masih ingin mencoba, saya tunggu hasilnya di komentar nantinya. Nah ketika dicoba, udah mengerjakan kurang lebih 2 bulan dari 0 sampai mengumpulkan, akhirnya mendapatkan jawaban konten berulang. Jawabannya adalah video terlihat diproduksi massal atau dihasilkan secara otomatis. Video tersebut tidak memberikan banyak nilai edukasi. Nah, di sini adalah ketika kita menggunakan editing yang tanpa harus new project. Saran saya selalu gunakan new project. Jadi walaupun sudah ada project yang kemarin, usahakan kita beda. Nah, contoh seperti ini, projectnya sudah ada, tinggal kita biar dipercepat mas. Nanti visualnya aja, jangan. Jadi walaupun visualnya ada jeda, apakah masalah? Aku berdiri di antara bayangmu, mencari jejak yang tak pernah nyata. Segala Masuk kayak gini ya, telah ku persiapkan. silakan nanti bisa buat videonya dari
cuma diganti klik, diganti audio, ini dihapus, kemudian diganti audio lain dan disimpan lagi. Nah ini termasuk salah satu tetap menggunakan template. Ya usahakan selalu new project pokoknya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah slideshow, gambar atau teks berjalan dengan sedikit atau tanpa nilai, bahkan tidak ada narasinya. Kalau visualnya pakai gambar, itu wajib ada narasinya. Walaupun narasinya hanyalah sebatas suara dari sintetis atau suara buatan, itu wajib ada suaranya. Contoh, misalkan buat konten cerita Abu Nawas. Cerita Abu Nawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Keluarga Abu Nawas terkenal dengan hidupnya yang sederhana. Sehari-hari ia mencari nafkah sebagai pencari kayu di hutan. Tapi meskipun hidup serba pas-pasan, ia selalu bersyukur. Hingga pada suatu hari saat sedang mencari kayu bakar. Ini memanjakan mata atau telinga? Jadi walaupun 1 jam masalah enggak? Karena sesuai judulnya, kisah Abu Nawas full pengantar tidur. Nah, kadang baru nyampe 5 menit, orangnya sudah tidur di sini. Videonya terus. Silakan, mungkin teman-teman ada referensi. Kejahatan, ia pun segera membaca pohon untuk bersembunyi. Ternyata dugaannya benar. Mereka adalah perampok yang baru saja menyelesaikan aksinya. Mereka membawa beberapa karung berisi emas dan berjalan menuju. Walaupun nanti kita hanya pakai 1 gambar, apakah jadi masalah? Tidak. Kenapa? Karena yang nonton tidur. Karena yang digunakan hanyalah telinganya saja. Nah, ini yang disebut dengan namanya video slideshow. Ya, sama juga dengan ini. Walaupun videonya hanya pendek ya. Contoh di sini. Syahadat. Lamarlah aku dengan ucapan Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pencari jodoh dan pecinta janda? Apakah masih semangat dalam mencari pendamping hidup? Di video kali ini saya akan membagikan postingan janda cantik, sederhana namun sebetulnya kaya dan tajir melintir. Dan gak pelit loh, bagi yang serius ingin berkenalan jangan saja nomor WhatsApp. Nah, videonya cuma digeser kanan kiri. 1 foto 1 video. Kalau kita punya 50 foto, 50 video. Sehari 2. Kalau sebulan paling cuma butuh 60 foto. Nah, kontennya, marketnya siapa kira-kira? Apakah cuma yakin sudah? Ya, istri juga sama ya. Nonton. Salam serius Pak. Assalamualaikum. Perkenalkan saya orang desa 62 tahun. Sederhana, soleh, sabar, penyayang, jujur, setia, pengangguran. Ya. Jujur ya kan. Nah, semakin tua kan semakin lucu-lucunya ini. Sama kayak kita besok ya. Nah, jadi marketnya ada. Salam kenal, Mbak, 77 tahun, seorang muda pensiunan PNS, sehat walafiat katanya, tinggal di Jakarta Selatan. Ini ada marketnya. Jadi ini namanya slideshow ya. Hanya memanfaatkan gambar, tapi dikasih narasi. Walaupun narasinya hanyalah sebatas suara digital atau buatan dari AI. Ya, silakan bisa dimanfaatkan. Namanya slideshow ya. Lanjut. Kemudian ada istilah konten
ulang. Nah ini beda lagi. Berulang, digunakan ulang, ini beda lagi. Kalau digunakan ulang, memang sengaja konten yang digunakan ulang merujuk pada channel yang memodifikasi konten yang sudah ada di YouTube. Jadi download punya orang, diedit, diunggah lagi. Nah ini bisa dianggap konten digunakan ulang. Selain dari YouTube atau dari sumber online lainnya. Contoh dari Canva, dari Pixabay, dari Mixkit, itu juga harus kita edit. Contoh, saya pengen buat tentang kucing, maka kita bisa mencari bahannya dari contoh dari ini yang disediakan oleh penyedia website namanya Mixkit. Nah, saya mau cari di sini kucing misalkan, cat. Nah, kucing. Nah, di sini gratis. Nah ini ada kucing. Dan di sini download free. Dan ini bukan YouTube, ada penyedia online. Dan ini gratis. Orangnya tidak memberatkan. Tapi ingat, yang pakai ini apakah saya saja atau jutaan orang? Nah, sehingga banyak yang sama. Nah, inilah yang mengakibatkan konten digunakan ulang. Lalu gimana mas caranya agar yang kita download ini tidak fatal atau setidaknya aman? Maka wajib diedit sedemikian rupa secara signifikan. Yaitu mungkin ini misalkan lari ke kiri, kita ubah di flip, dilarikan kucingnya ke kanan misalkan. Atau kita perlambat atau kita zoom. Nah ini cuman tidak menjamin 100% original. Nah sedangkan YouTube tadi saya menyampaikan YouTube hanya minta dua, apa? Konten original dan tidak melanggar. Nah lebih baik syuting sapu lidi atau download dari sana tadi? Sapu lidi lebih aman. Contoh misalkan kontennya ini. Jadi banyak konten-konten sederhana seperti contoh konten, nah, jadi footage-nya atau gambar visualnya ya. Contoh membahas tentang marketnya luar negeri. Nah ini contoh membahas tentang orang-orang yang punya masalah tentang kehidupan pribadinya, entah itu narsis atau mungkin dia toksik ya. Di sini narsisis. Jadi videonya dari awal ya udah. In today's discussion, we're delving into the intricate behaviors of narcissists that you might have observed but not fully grasped. Our focus is on the everyday routine. This erratic behavior is a Ini bukan kembang yang bergoyang, tapi tangannya yang bergoyang. Jadi handphone, syuting ke pohon, ambil kembang. Nah ini adalah caranya. Sama ini juga orang Indonesia, orang Tasikmalaya. Ada juga ini target luar negeri juga. Nah, doa Polris. Nah ini sama juga ini alumni juga. Nah, jadi kontennya targetnya luar negeri. Nah, seperti apa visualnya? Ya Allah, jadi gambar dikasih kembang-kembang Jadi ini orang Indonesia juga. Doa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Kembang digoyang-goyang. Allahumma anzil alayya min fadlika wa khairik wa awlini bi ghinak wa kfini bih Bihalalika dan haram. Contoh. Udah mas, jangan dibaca lagi katanya. Nah ini contoh thumbnailnya seperti ini. Nah, teman-teman, udah mas, jangan dibaca lagi ini katanya. Intronya, visualnya kira-kira pakai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Apakah jadi masalah?
Ya. Kira-kira ada yang nonton? 800.000, yang like 11.000, yang komen 12.000. Mobil itu Pak Yai katanya. Jadi Yai dari sini. Oh gitu. Nah, termasuk ini Makassar Media. Contoh. Hati-hati ziarah kubur. Jadi membahas tentang ziarah kubur. Tampilnya contohnya seperti ini, hati-hati. Jadi yang disukai cuma kuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Untuk mengambil pelajaran terkait dengan kematian dan kehidupan di akhirat, serta mendoakan mayit agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Original atau tidak kira-kira? Ternyata pada masa awal Lebih gampang makamnya. Dan tidak mungkin ada yang sama dengan di orang lain. Lebih baik original content. Bukan gak ada yang nonton, 4 juta yang nonton. Sama kayak ini, Al-Quran penarik pembeli. Nah, Al-Quran penarik pembeli katanya. Sehabis buka, harus buka pintu usaha, langsung hidupkan doa ini tanpa menunggu lama. 8,6 juta. Videonya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hasbiyallahu. Visualnya original atau AI? Original. Hah? Original. AI atau original? La ilaha Dari awal sampai akhir ini. illa Ori atau original? Original. Nah, walaupun miring-miring, ya nggak ada masalah. Cuman kalau bisa jangan miring-miring, pusing lihatnya. Cuman apakah masalah di sini? Kenapa? Karena menggunakan original. Nah, kira-kira dengan thumbnail gaya seperti ini, marketnya siapa? Pedagang. Kira-kira komennya bagaimana? Belum ada 5 menit, ku buka doa ini, alhamdulillah, langsung datang pembelinya. Masya Allah, katanya. Yakin ini orang. Yang bagus 29 orang ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, amin. Ya baik dari sini. Ini salah satu dakwah syiar kita. Belum tentu kita mampu mengajak orang untuk suruh mendengarkan esensi Al-Quran. Tapi dengan gaya thumbnail seperti ini, akhirnya orang ini nggak jadi pergi ke pesugihan, pergi ke dukun untuk cari jimat. Komen-komennya juga bagus. Demi Allah saya nggak bohong, belum sampai 1 menit saya putar ada pembeli, saya sangat terharu, masya Allah katanya. Makin percaya orang 30. Oh itu katanya. Alhamdulillah baru 2 kali tiap pagi saya putar doa ini mendengar kesedihan kami. Dapat sebanyak 2.000. Bismillah, alhamdulillah sambil mendengarkan suci langsung ada pembeli. Kira-kira yang berkomentar siapa ini? Pedagang semua di sini. Nah, karena sudah tertarget. Nah, sehingga di dalam membungkus thumbnail pun juga nggak ngawur. Tahu apa keresahan pedagang itu seperti apa. Siap-siap langsung diserbu. Apalagi ditambahi di sini, buktikan ludahi saya juga gagal. Makin emosi di sini yang menonton, ya. Nah, ini adalah gaya bagaimana pemenuhnya. Nah, ini termasuk salah satu bagian dari konten yang original dan tidak menggunakan dari karya orang lain. Ya. Jadi usahakan kalau menggunakan dari sumber online lain itu wajib diedit sedemikian rupa.
Dan kalau teman-teman bukan ahli di dalam editing, lebih baik original konten saja. Jangan memaksakan diri. Kenapa? Takutnya teman-teman udah sabar nungguin yang dikelola dibangun, ujung-ujungnya ditolak. Apakah sayang? Emang kan? Apalagi nggak pernah tahu aturan ini. Teman-teman pokoknya bikin konten YouTube gitu aja. Bahannya ngambil dari TikTok, dari ini, dari YouTube, di-download, diunggah lagi. Dapat capek cuma kita. Maka setidaknya sebelum action, pahami dulu aturannya. Kemudian jenis konten yang masih boleh. Ya, selain digunakan ulang, yang masih boleh contohnya menggunakan klip untuk memberikan ulasan kritis. Contoh klip dari berita, misalkan kita ambil cuplikannya, klipnya, tapi ada batasan maksimal 3 detik, namanya fair use. Penggunaan wajar itu 3 detik. Ya. Kemudian ada suatu film yang dialognya atau suaranya itu telah Anda ubah. Contohnya buat film seperti ini, Upin Ipin versi Jawa misalkan. Nah, ini sudah diganti secara editingannya. Ya, apa lupa si sana? Opa, alah. Opa ki piye to? Pargoe limang jamu kuat ngempit iklan bira gelem. Tak serentek andeng-andenge suwe-suwe nek emosi. Coba pape-pape agamane WA apa piye? Tulang lunak. Oh, bajindul tanggung gudikan luwih tenan. Upel cinta patah kuwi. Ya, pesenanmu rocok dos, roti coklat bledos. Oke. Lupa, yang dicoklat bledos warisannya cair. Nah, setuju. Wes yo, mulai sik. Kok kesusu to bangsale? Kebelet ngising ta serang brojo iki. Disemayani sik, teleke disemayani. Matamu iki telek disemayani ora iso. Jadi secara editingannya memang sudah profesional. Kalau kita awam, bukan editing, jangan coba-coba. Sia-sia pekerjaan kita nanti. Tapi kalau hanya berdokumenter, ya monggo. Tapi kalau memang mau cari cuan lewat YouTube, saran saya ikutin saran saya yang nggak muluk-muluk apa, ori dan tidak melanggar itu aja. Paling gampang, nggak usah sibuk AI atau apa, syuting kembang, syuting jalan sudah jadi. Nah, nggak usah muluk-muluk. YouTube nggak harus pakai AI, YouTube nggak harus pakai yang berkelas, pakai iPhone atau laptop yang kelas enggak. Ori dan tidak melanggar itu sudah sangat cukup. Nah, ini adalah dari permintaan YouTube sendiri. Pemirsa hanya minta yang ada nilainya. Entah itu menghibur, bermanfaat, mengedukasi atau menginformasi. Ini penting buat teman-teman semuanya ya, sebelum melangkah ke berikutnya. Kemudian cuplikan ulang suatu pertandingan olahraga. Ya, contoh membahas tentang olahraga bola, tapi bukan mengambil cuplikan full ya. Terus video reaksi berisi komentar terhadap video aslinya, namanya reaction. Cuma walaupun YouTube membolehkan, seandainya yang direaksi tidak setuju, mereka juga bisa melakukan take down. Hati-hati. Kemudian hasil edit rekaman karya lain yang ada tambahin jalan cerita dan komentar. Contohnya review film. Nah, itu juga salah satu dari konten yang harus hati-hati. Kemudian pengeditan pada konten remix shot. Jadi di shot itu ada namanya remix, boleh menggunakan dari audionya, bahkan dari videonya dengan cara green screen. Cuman kekurangannya, kadang pemiliknya yang awalnya mengizinkan tiba-tiba menghapus izinnya. Nah, ini berpengaruh besar. Kemudian konten yang utamanya menampilkan kreator yang mengupload videonya, wajah saya dimasukkan ke dalam, itu juga masih boleh. Kemudian menggunakan konten sumber online lain, baik itu dari Canva, dari AI, dari Gemini atau yang lain-lain, itu wajib tetap harus cara menjelaskan modifikasi konten tersebut. Jadi ketika kita bikin konten menggunakan AI, maka saat kita upload, contohnya seperti ini, maka wajib ada penampilan bahwa ini adalah hasil dari yang namanya
AI ya, wajib contoh di sini. Nah, jadi setiap videonya wajib dicentang sebelum menguploadnya. Nah ini. Jadi ada pilihan kalau memang menggunakan versi AI ya, atau dibuat dengan cara sintetis atau buatan dari digital. Nah, jadi saat upload nanti ada pilihan di sini. Apakah Anda mendiskusikan oleh Anda membuat orang sungguhan, rekaman video suatu peristiwa atau tempat yang nyata? Jadi seolah-olah ini nyata, maka wajib dicentang. Nah, ketika dicentang, ketika diunggah ke YouTube, nanti akan ada bacaan di sini. Nah, cara konten ini dibuat konten hasil modifikasi atau sintetis, suara atau visual secara signifikan diedit atau dibuat secara digital. Wajib ingat yang biasa pakai AI wajib dicentang saat upload, supaya tidak terjadi fatal ketika mengajukan menjadi mitra YouTube, kebanyakan ditolak gara-gara melanggar kebijakan YouTube. Ya ingat kalau pakai AI, biar nggak lupa original saja. Paling gampang, syuting mana, kembang, ini aman juga. Contoh syuting kembang, ini salah satunya. Doa 2 menit, gampang aja, doa 2 menit. Masuk Muharram, nah ini mana bahasa? 1 jam yang lalu, 3 hari yang lalu, doa Muharram. Cara mendoakan anak, beruntung puasa hari ini. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Usianya berapa kira-kira? Akan lebih beruntung lagi bagi yang berpuasa hari ini jika di waktu pagi dan waktu sorenya dia membaca. Jadi ini adalah seorang ustaz pengen buat konten YouTube. Kan gampangnya sudah syuting kembang aja, rekaman. Awalnya nggak pakai kembang, pakai wajahnya, nggak naik-naik. Saya bilang simpan wajahmu. Ternyata lebih harus kembang. Cukup kembang kayak gini aja udah. 3 ayat agung yang balasannya akan didoakan oleh 140.000 malaikat. Jika pagi hari saja sampai belakang ya kembangnya ya awalnya. Lebih aman, original konten, nggak ribet, nggak usah beli, tinggal HP depan rumah, syuting tanah, semut, terserah pokoknya. Yang penting original. Nah ini adalah hal yang teman-teman harus perhatikan supaya tidak terlalu fatal. Ya. Kemudian rekaman video yang diedit memberikan efek audio dan visual ke konten audio. Jadi misalkan teman-teman menggunakan backsound atau menggunakan efek-efek petir, misalkan ada efek sungai, ada efek burung, itu masih kategori masih boleh ya. Biasanya dari Game Master itu ada. Kemudian yang melanggar seperti apa? Konten yang klip yang menampilkan berbagai momen acara favorit yang Anda edit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Contohnya menonton TV, saya rekam kemudian saya unggah lagi. Nah ini juga termasuk tidak boleh. Kemudian video pendek yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain, bahan dari TikTok di-download, dari Facebook di-download, diedit diunggah lagi, itu juga tidak boleh. Kemudian koleksi lagu dari beragam artis meskipun Anda mendapatkan izin dari mereka, ini nggak bisa. Walaupun kita sudah kata teman pakai aja nggak apa-apa, memang teman mengizinkan, tapi aturan YouTube tetap nggak mengizinkan, tidak boleh.
Kemudian konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain diunggah ke channel A, diunggah ke channel B, jangan ya. Kemudian promosi konten pengguna lain. Contohnya, ayo jangan lupa ya subscribe channelnya Mas Doni ya di sini ya. Nanti teman-teman dapat giveaway. Ayo silakan. Ini juga nggak boleh. Kemudian konten yang di-download atau disalin dari sumber online lain tanpa modifikasi substantif. Tidak ada perubahan atau nilai di dalamnya. Ingat, kalau memang nggak mampu jangan coba-coba pakai konten-konten yang masih download ya. Kemudian konten yang mendapatkan penayangan dari sebagian besar reaksi nonverbal atau dari konten yang tidak jelas penayangannya atau dari robot. Nah, ini adalah bagian di video. Jadi penting sekali buat teman-teman. Saya khawatir takut teman-teman nggak paham aturan, udah sabar nungguin, mengumpulkan waktu, mengumpulkan tenaga, ujung-ujung saat kita daftarkan, tiba-tiba maaf channel Anda tidak layak untuk monetisasi. Nah, jadi di sini akan mendapatkan kekecewaan nanti. Maka sebelum kita kecewa, setidaknya kita lebih berhati-hati supaya tidak salah langkah. Paham di sini ya teman-teman ya. Bukan nggak boleh teman-teman memakai gunakan orang lain, video lain. Yang saya khawatir teman-teman takut nggak mampu di dalam editing. Maka saran saya gunakan original content saja. Saya sendiri aja, saya nggak mau cari yang bermasalah. Nggak apa-apa dibilang kurang wow oleh karya orang lain, nggak masalah. Yang penting pemirsa saya puas, itu aja sudah cukup. Paham di sini? Ada pertanyaan tentang video, silahkan. Silakan Pak Positi. Mau tanya tentang ini mencari target audiens. Tadi kan Mas Imam memberikan contoh komentar-komentar itu ya, para komentar-komentar para apa audiens ya, Yes. setiap video itu untuk jadi target audiens untuk saya bisa ya. Berarti misalnya komentar-komentarnya tadi dilihat. Komentarnya dilihat. Ya, maksudnya kan umurnya kan ada tuh, nanti jadi target audiens saya untuk bahan audiens, target audiens saya. Maksudnya gimana? Saya punya komentar tadi. Ya kan. Terus? Video-video itu ada, kan itu penonton ya. Ya. Kan jadi target audiens, nanti jadikan target audiens saya. Dijadikan ke audiens sampean. Iya, maksudnya nanti jadi bahan itu loh. Oh, jadi bahan ide konten. Ya. Bisa. Nah, Misalkan ada orang berkomentar, alhamdulillah setelah mendengar ini, sampean screenshot misalkan, atau direkam layar, ya itu juga salah satu bagian dari menjadi sumber ide konten. Boleh, nggak apa-apa. Kan screenshot punya sendiri atau punya orang lain itu juga gak ada masalah. Kan bahannya screenshot, bukan mengomentari atau reaction juga boleh, nggak masalah, aman. Silahkan yang lain. Ya. Selalu saat membuat video selalu new project. Ya tetap beda dong. Yang sama apanya? Yang boleh audionya. Visual harus beda. Jadi saran saya, kalau mau menggunakan visual yang sama, jangan menggunakan visual yang durasinya lebih dari 8 detik. Kalau durasinya masih 8 detik, mau dipakai lagi, itu masih boleh. Tapi dengan catatan, diacak ABCD, di video berikutnya DCBA, misalkan, nggak ada masalah. Yang penting diedit ulang. Cuman lebih aman, visual berbeda, paling gampangnya, walaupun audionya sama. Silakan, ada pertanyaan lain? Ayo, Budi, ya silakan. Kalau audio dari AI itu apa perlu dicetak juga, Mas? Wajib. Ya, silakan. Videonya bersumber dari Rizky, ya. Diedit lagi. Yes. 8 detik. Nah, menjelaskan bahwa saya menggunakan bahan sumber visual dengan cara menggunakan sumber online lain.
dan saya edit dengan cara seperti ini, bisa. Ada lagi? Hah? Masih diperbolehkan, cuma resikonya kalau memang itu tidak layak, walaupun kamu edit tapi cara editnya salah, tetap juga tidak akan diterima. Jadi itu resikonya kalau menggunakan sumber orang lain. Konsekuensinya harus siap sudah. Jadi senang saya mendingan original saja. Silakan. Master tag Arabnya dipakai itu kan hanya tempelan saja, boleh nggak masalah. Silakan ada lagi tentang video. Mas Osida, mungkin? Ya. Thumbnailnya tadi dari Canva, kenapa tidak disarankan? Bukan yang tidak disarankan, bukan thumbnailnya, template-nya. Template itu semacam rangkainya. Karena di Canva itu bukan untuk thumbnail ya. Untuk apa tadi? Video. Jadi kan di Canva itu sudah ada video, cuma tinggal kita edit aja. Itu saran saya jangan. Karena itu termasuk bagian dari konten berulang. Kalau thumbnailnya boleh? Kalau thumbnail nggak masalah, pakai template juga nggak masalah, aman. Silakan yang lain tentang video supaya teman-teman di sini nggak gagal paham dan tidak kecewa di kemudian hari. Silakan Mas Yudi. Sumber audio itu harus dicantumkan. Apanya? Sumber audionya harus dicantumkan dari AI ini. Kalau hanya AI, hanya perlu teknis saja bahwa itu adalah konten dari sintetis atau buatan. Nggak usah dijelaskan dari mana. Cukup dicentang itu sudah termasuk mewakili menjelaskan. Baik itu dari Suno, wajib kita centang. Sehingga orang itu atau dari YouTube-nya juga akan tahu. Jadi setiap contoh kayak tadi mana. Nah ini. Jadi ada keterangannya. Suara atau visual secara signifikan ya diedit atau dibuat secara digital. Kenapa kok bisa muncul? Karena kita setting atau kita centang sebelum mengupload. Nanti ketika teman-teman ke materi cara ngupload akan menemukannya. Nah di sini menemukan di sini konten yang dimodifikasi, iya. Cukup klik iya, maka otomatis sudah akan muncul keterangan nantinya di sini. Nah, keterangan di dalam deskripsi videonya. Nah, jadi ini lebih aman. Monggo silakan yang lain. Ya, Mas Doni. Mas, untuk pemula yang baru bikin ya Mas ya? Yes. Misalkan bikin video terus diupload. Yes. Setelah itu mungkin dia agak kurang pede dengan tinggal isi kontennya atau mungkin editannya terus dihapus. Ada efek nggak kira-kira? Di menghapus dari sebuah video di dalam sebuah channel itu ada dampaknya. Dampaknya pada algoritma YouTube. Jadi saran saya jangan langsung hapus, di pribadi dulu. Jadi ketika sudah publish, ketika ingin ada kurang pede atau mungkin ada kesalahan di dalam, maka jangan langsung delete, tapi di pribadi dulu. Di pribadi dibiarkan selama kurang lebih durasinya misalkan 10 menit, ya tunggu aja lebih dari 10 menit baru delete. Nah ini adalah cara amannya, supaya secara algoritma sistemnya tidak rusak. Biasanya dianggap spam kita. Apalagi menghapusnya secara massal, banyak video langsung dihapus dan publik, itu resiko juga akan channel kita dihapus oleh YouTube channelnya karena dianggap melakukan pelanggaran. Silakan Mas Budi. Audio sama, objek visualnya sama, beda angle saja. Ya kalau bisa ya biar gak bosan, masa gak bisa putar saya gitu. Jadi bukan hanya sebatas YouTube yang kita pikirkan. Ingat ya, yang kita pikirkan di sini ada dua ya. Yang lebih membayar kita itu yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Yang membayar kita, raja kita sesungguhnya yang mana? Yang nomor 2. Jadi kebanyakan teman-teman YouTube aja yang dipikirkan. Aman nggak Mas? Aman nggak Mas? Aman, tapi kalau pemirsa nggak tertarik, gimana kira-kira? Jadi sama-sama kita pikirkan.
Jadi walaupun dengan objek yang satu kita hanya beda angle ini juga boleh, tapi kira-kira secara audiensnya gimana? Walaupun dengan audio sama, dengan digunakan berkali-kali masih oke, cuman secara pemirsanya kalau sudah nggak betah, nggak nyaman, apakah masih mau kita paksakan? Jangan. Jadi tetap sama-sama kita pikirkan antara YouTube dan pemirsanya. Mulai paham? Alhamdulillah. Silakan pertanyaan terkait video dulu. Ada pertanyaan, Mbak Siva? Mungkin? Ya, silakan. Untuk tag yang audionya original itu Audionya original. Terus? teks Arabnya itu. Oh, tidak ada masalah. Nah, maksudnya sambungnya dari mana kita? Oke, Mas, saya pengen buat bahan untuk merotal. Arabnya dari mana? Bisa menggunakan impor dari Arab langsung bisa, atau kita menggunakan litquran.net ya, liter.quran.net ya. Nah ini literquran.net, full lengkap dari Al-Fatihah, tinggal copy, ada di sini juga ada. Nah ini tinggal copy, silakan. Letquran.net dicatat, mungkin butuh. Ada lagi? Manual Mas, satu-satu seperti ini, klik, copy, salin. Nah menyesuaikan, karena kalau kita menggunakan satu, panjang pendeknya kita nggak tahu. Bismillah, panjang ini. Terus yang satunya punya audio juga, langsung pendek, Bismillahirrahmanirrahim. Kan lama, maka kita editnya manual. Ada lagi? Silakan. Yes. Durasinya masih sama 2 menit lagi, nggak masalah. Iya, boleh, aman-aman saja. Satu visual aja juga nggak masalah. Contoh, saya menggunakan gambar di sini. Contoh, badai doa. Doa mau penghancur terlama. Contoh ini. Sampai belakang. Nah, jadi dari belakang, dari depan sampai belakang. Apakah sama di sini? Cuman yang bergerak apanya di sini kalau dilihat? Hah? Selain orangnya apanya yang lebih bergerak di sini? Tulis rajak Anda di komentar. Ya. Ini adalah salah satu cara ya. Jadi walaupun backgroundnya hanya foto, tapi ada tulisan yang bergerak, masih layak monet. 4 menit. Boleh, nggak masalah. Persis prolog nggak masalah. Aman. Yang penting bukan file yang tadi yang diunggah lagi gitu. Bukan. Aman, nggak masalah. Nggak masalah, aman. Silakan. Misal gini, contoh ibaratnya kayak murotal ya. Ya. Al-Fatihah, oke dipakai di satu channel kan bisa berkali-kali. Ya. Nah,
kita punya channel kedua atau channel ketiga, Ya. ada misalkan Al-Fatihah itu dimasukin ke situ atau dibisikin sama murotal yang lain, masih aman nggak? Lebih baik berbeda saja Berbeda. audionya. Dia tidak terdeteksi konten digunakan ulang. Karena secara audionya walaupun mau diangkat ditaruh di tengah atau dicampur itu masih kedeteksi. Saran saya gunakan yang berbeda saja. Walaupun sama-sama Al-Fatihah. Monggo lagi lainnya. Ya. Mas, untuk audio murotal itu selain bisa dari kita sendiri langsung, bisa kita dapatkan dari mana? Dari tetangga juga bisa, Pak. Enggak, maksudnya ada di kita bisa cari di web terus kita download bisa? Oh, tidak bisa. Kalau bahan audio yang bersumber dari online, kebanyakan mereka sudah mendaftarkan ke hak cipta atau dilisensikan. Nah, itu kebanyakan nggak bisa digunakan. Kalaupun masih bisa diakali, kebanyakan digunakan ulang karena kedeteksinya seperti itu. Nah, lebih baik kita bisa menggunakan dari contoh hasil Google AI. Nah, dari sini juga ngaji juga bisa. Cuman hasilnya kurang pas. Ya. Contoh saya mau buat ngaji surat Al-Fatihah. Ya. Teks Arab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi juga bisa kalau hasilnya lumayan dari Solo juga lumayan ya. Mana ya saya contohkan semalam dari Solo. Cuman perlu klik berkali-kali sehingga mendapatkan hasil yang cukup. Oh, ngaji. Ini contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Berat. Lu apa ini? Ya, coba. Nah, contohnya seperti ini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kalau hanya surat-surat pendek juga bisa. Tapi kalau untuk panjang sebenarnya nggak mau biasanya, karena durasi yang dihasilkan biasanya maksimal kalau yang pro itu 8 menit aja. Jadi saran saya kalau memang tidak punya bahan, mendingan jangan buat murotal daripada nanti kehabisan ide. Dapat mana lagi ini? Kecuali mungkin memanfaatkan orang lain atau jasa orang lain, tetangga atau teman, monggo silahkan. Tapi kalau mengambil dari sumber orang lain, jangan. Contohnya dari aplikasi Al-Quran, memang ada kan audionya, itu resikonya sangat besar. Walaupun lolos secara tidak ada klaim cipta, tapi resikonya kena konten digunakan ulang. Ada yang sudah menggunakan cara seperti itu. Lebih baik jangan. Apalagi kontennya Islami kemudian menyomot minyak orang lain, jangan. Ada lagi silakan. Yes. Yes. Ya. Hasil belum tentu sama. Ya. Tidak mungkin sama. Walaupun sama-sama suruh sholawat misalkan, hasil juga beda. Setiap kita perintahkan pasti beda ya. Nah, contoh seperti ini. Ini sama. Akustik juga. Ini akustik juga. Hasilnya pasti beda. Walaupun masih prom yang sama, hasilnya beda juga. Sallallahu
covernya. Dan musiknya DJ ini. Masih yang sama pokoknya. Beda. Silahkan kalau mau dibuat nanti tak kirimin kalau mau ininya apa namanya tag Arabnya ya dikirim itu biar tak bingung cari lagi. Monggo tanya lagi tentang video sebelum kita melangkah terlalu jauh teman-teman soal video ya silahkan mas. Mas membuat video dengan AI itu namanya apa ya? Membuat video AI Namanya apa? sama Buat video AI. Tapi namanya apa? videonya banyak sumber, mau pakai dari sora.com ada, mau pakai Gemini ada, mau pakai Hailu ada, mau pakai dengan cara klik AI juga ada, banyak sekali sekarang situsnya, tergantung kita mau bayar yang mana. Jadi kalau nanya gratis pengen bagus itu agak susah ya. Bagus, murah dan gratis itu agak susah. Jadi rata-rata memang yang berbayar. Contoh dari klik AI. Jadi saya tidak menyarankan teman-teman harus keluar uang dulu ya. Ada Hailuo, ada ini namanya hailuo.ai ya. hailuo.video di sini. Ini juga bisa buat video dari gambar, dari teks juga ada. Buat kucing tidur, musik pengantar tidur kucing apa anjing juga bisa. Atau teman-teman mau buat konten musik jazz juga ada. Konten hujan burung ada ini. Atau mau buat konten foto berburu seperti ini. Nah ini cari janda ini. Nah, siapa ini? Silakan. Kalau gambar mau pakai siap juga ada. Banyak sekarang. Tinggal kita ketik di Google aja. AI yang menghasilkan gambar banyak. Jadi tidak ada kewajiban harus pakai ini, pakai itu, tidak ada.
Mau pakai dari ini berbayar per bulan berapa ini? 7.500. Silakan. Kalau ini gratis setiap bulan, setiap hari 150 token kalau tidak salah. Namanya SheArt.ai. Ada pilihannya, thumbnailnya mau pakai apa. Ini video juga bisa. Ya, silakan SheArt. Ada juga Sora.com namanya. Banyak sekali mas nanti. Cuman saran saya original paling nyaman. Kenapa? Hasil AI paling lama 8 detik cuman. Kan enak nyuting tanah 5 menit jadi sudah. Nah, ini kalau kita mau yang lebih fresh ada cepat dan original. Boleh, apakah salah menggunakan AI? Enggak. Cuman yang terpenting nanti kalau karya dari AI wajib dicetak. Jangan sampai lupa, karena ada juga alumni yang semuanya full AI tanpa ada jengkang. Kemarin juga banyak yang ditolak dan dismonet dengan alasan kebijakan mitra YouTube, kebijakan monet YouTube. Ada lagi? Silakan. Yes. Sesuai dengan permintaan ketika praktek. Nah, monggo silakan. Jadi pilih dulu kontennya, pelajari penggunaannya. Kita mohon maaf ngajarin sholawat pakai suno. Nah, yang enggak bikin konten itu akhirnya apa? Apa itu? Bingung. Jadi sesuai dengan hari ketiga nanti besok praktek mau buat apa? Kita kelompokkan. Oh mas, saya mau buat konten dari suno. Ada nanti konten. Langsung praktek. Ya silakan. Ya. Kodenya. Besok saya pelajari biar gak paham, biar gak bingung. Monggo ada lagi silakan. Oke lanjut. Yang nomor 4 adalah tentang judul. Jadi di dalam sebuah komposisi selain video ada juga namanya judul. Judul ini berfungsi untuk apa tadi? Judul wajib apa enggak ngisi judul? Wajib. Nah di sini wajib diisi. Judul maksimal 100 huruf, tidak bisa lebih. Maksimal 100 huruf. Nah di dalam pembuatan judul, ya, di dalam pembuatan judul, walaupun di sini 100 huruf itu juga enggak ngasal. Ya. Judul itu sifatnya wajib dan maksimal adalah 100 huruf. Di dalam pembuatan judul minimal ada 2 segmen kalimat. Ada kalimat yang pertama, ada kalimat yang kedua. Nah, diisi apa kalimat pertama dan kalimat kedua diisi apa? Pertama diisi kalimat yang bombastis, ya, bombastis atau emosional. Yang kedua adalah kalimat kata kunci yang biasa digunakan oleh orang saat mengetik di YouTube. Ya. Biasanya seperti ini akan muncul ya. Jadi kita membuat konten apa, kata kuncinya mencarinya itu tidak usah kemana-mana, cukup menggunakan dari pencarian YouTube itu sudah akan ditawarkan atau dimunculkan. Contohnya, nah di sini YouTube. Misalkan kita mau buat amalan. Amalan kita akan sukses keluar nanti. Saat internetnya gangguan. Nah ini amalan bulan ada amalan LU. Nah jadi ada urutannya. Nah sukses ini adalah menjadi bagian kata kunci. Dan ini adalah yang wajib kalau saya ditaruh di dalam sebuah judul. Ya. Amalan tambah rezeki. Ya. Nah ini amalan lunas hutang dalam semalam. Nah ini adalah bagian di kalimat yang kedua atau kalimat kata kunci. Nah yang depan adalah kalimat bombastis. Nah kenapa kok enggak kata kuncinya di depan mas? Kenapa yang bombastis di belakang? Karena saat di dalam sebuah YouTube, ya contoh,
ramuan herbal. Walaupun di dalam sebuah YouTube itu ada 2 kalimat ya, di sini 100 huruf, judul ketika ditampilkan dia tidak 100 huruf, hanya sebagian saja, seperti ini. Cukup 1 kali pakai bisa tambah panjang dengan cepat dan alami. Jadi kalimat bombastisnya. Nah, begitu orang emosi dan mengeklik, maka di sini akan panjang judulnya. Cukup sekali pakai tambah panjang, cara memanjakan. Apakah ini menipu? Yang merasa tertipu siapa? Yang otak mesum. Nah, apakah ini clickbait? Bukan, ini gimmick emosional, bombastis. Nah, kalau yang bombastis ditaruh di belakang, kira-kira kelihatan nggak ketika di sini? Emosinya dapat nggak? Nah, itulah kenapa sebabnya yang bombastis ditaruh di awal, yang kata kunci taruh belakang. Bombastis adalah berfungsi untuk mata manusianya, yang kata kunci berfungsi untuk sistemnya supaya ditemukan oleh sales. Ya. Minimal ada 2. Kalau mau maksimal ada 3. Seperti apa kalau 3? Kalimat yang pertama adalah yang emosional, yang kalimat kedua adalah kalimat kata kunci yang spesifik, yang ketiga adalah kata kunci yang global atau yang umum. Contohnya emosionalnya, bikin suami makin betah di rumah. Ya, bikin suami makin betah di rumah. Emosionalnya, cara masak semur ayam. Globalnya, resep masakan Indonesia. Paham maksud saya? Jadi ada orang ngetik resep masakan Indonesia, punya kita pun juga akan ikut disertakan, ditawarkan. Kenapa masuk di sini? Karena ini sifatnya global atau umum. Kalau nggak paham, pakai 2 saja ini, emosional dan kata kunci. Bingung saya mas, maka tinggal teman-teman bisa buka dari situs yang sudah saya contohkan menggunakan Imam Januar yang MyID. Nah, bisa. Salah satunya memanfaatkan dari aplikasi yang sudah saya siapkan ini. Nah, ada di sini kolom tombol judul dan deskripsi. Klik. Contohnya apa di sini? Murotal pengantar tidur misalkan. Pengantar tidur. Nah, gaya bahasanya apa? Emosional. Tujuan videonya apa? Motivasi atau hiburan. Motivasi. Targetnya Indonesia. Klik hasilkan judul, salin hasilnya, dan paste. Nah, begitu dipaste di sini, kita akan diarahkan ke ChatGPT. Ya. Ketika diarahkan ke ChatGPT, tinggal kita tempel aja di sini ya. Tempel dari kopian tadi, klik. Maka kita akan diberikan judul. Murotal banyak penduduk jiwa sebelum istirahat. Bisa dengan cara seperti ini, atau teman-teman bisa langsung ngobrol. Buatkan saya judul yang emosional dan bombastis ya. Lalu di kalimat akhir ada kata kunci ya. Kata kuncinya Al-Quran pengantar tidur misalkan. Pengantar tidur. Terus jumlah karakter fix 100. Nah, 100 huruf dikasih kita. Berikut judul emosionalnya. Menangis dalam hening Al-Quran pengantar tidur. Ini akan menyentuh gerakan jiwa Anda. 10 misalkan, minta 10 dikasih. Berikut judulnya, tak bisa tidur, dengarkan Al-Quran hari ini. Air mata mengalir, Al-Quran pengantar tidur. Lelah dengan dunia, Al-Quran pengantar tidur. Bukan sembarang bacaan, Al-Quran pengantar tidur. Kurang emosi misalkan.
Siap, berikut 10. Tangis tak tertahan, dunia mengkhianati, terbangun tengah malam karena sesak Al-Quran mengudur hati. Huruf besar, huruf kapital, tinggal minta. Nah, silakan manfaatkan. Saat dunia mengkhianati, Al-Quran mengudur, terbangun dengan sesak Al-Quran mengendap tidur. Kurang kata kuncinya, jadi ini adalah salah satu asisten yang sangat setia dengan kita, 24 jam menemani. Kalaupun mau dibayar dia nggak mahal, daripada bayar karyawan 1 juta itu mahal sebulan. Di berita 24 jam nggak mungkin mau. Ini di berita 2 jam dia nggak pernah bilang capek bos gitu. Selamat sore. Buatkan saya judul. Saya judul yang bombastis. Dengan kata kuncinya apa? Kata kunci resep semur ayam misalkan. Dibuatkan resep semur ayam paling enak. Emosionalnya taruh depan, kata kunci di belakang. Rindu masakan ibu, inilah resep semur ayam bikin haru. Terharu sampai nangis saat hati rindu hangatnya rumah. Cobalah resep semur ayam ini. Kurang bombastis. Oke, sekarang versi kedua. Air mata tumpah saat masak katanya. Gila, baru kali ini masak bikin merinding. Resep semur ayam terdahsyat. Tak kuasa menahan haru, resep semur ayam ini bikin kenangan masa lalu terulang. Nah, ini adalah salah satu tentang cara memerintahkan memproduksi judul. Ya. Jadi judul, ingat, yang kata kunci bombastis ini berfungsi untuk mata audiens, yang kata kunci adalah untuk sistemnya. Nah, kalau sistem ini tidak menemukan atau kata kuncinya salah, maka sistem pun juga tidak akan menemukan. Contoh di dalam penulisan, beda 1 huruf ini juga akan berpengaruh. Contoh penulisan rezeki, yang benar pakai Z atau C? Z atau J? Sorry. Contoh kita buka dulu ya. Jadi kalau kita pas nulisnya salah 1 huruf, maka sistem pun juga tidak akan menemukan. Nah, ada sekali. Jadi kalau bingung menulis judul, saran saya mintalah pada bantuan si Mbak Adinya. Ada sinyal tidak ada di internet. Amalan penarik. Nah, R. Z atau J di sini. Nah, terus kita bikin judul, nulisnya pakai J. Kira-kira ketemu nggak sama salesnya? Hanya beda Z dan J, ini berpengaruhnya besar. Maka saran saya di dalam penulisan judul harus sesuai dengan kata kunci yang memang diminta atau diketik oleh orang, sesuai dengan yang disyaratkan oleh YouTube di sini. Ya, judul itu wajib, judul yang menarik. Ya, di sini ada keterangannya. Ya.
Judul yang menarik dapat membantu Anda memikat penonton. Ketika membuat judul video, sebaiknya sertakan kata kunci yang kemungkinan besar akan digunakan penonton untuk mencari video seperti video Anda. Jadi ini saran dari YouTube. Saya menyampaikan tadi bukan ngasal, tapi memang sesuai ini. Paham tentang judul? Ada pertanyaan tentang judul? Silakan. Ya. Saya nggak lupa ya. Jika terjadi kesamaan penulisan judul, tidak apa-apa. Jika ada kesamaan. Jika ada kesamaan, asalkan kita bukan hasil copy paste, no problem. Kita bisa melakukan yang namanya banding kalau ada yang melaporkan. Tapi sangat jarang ketika memang ada kesamaan dengan orang lain. Maka saran saya terus hati-hati. Kalau bisa dikasih unik, entah itu di belakangnya dikasih nama channel atau mungkin yang berbeda atau dikasih gambar-gambar emot. Nah itu termasuk salah satu bagian dari bagaimana kita untuk membedakannya. Berarti harus beda. Saran saya harus beda. Kalaupun kata kuncinya sama, ya nggak ada masalah. Yang beda kan hanyalah kalimat-kalimat bombastisnya saja. Itu yang paling penting. Kemudian silakan, ada pertanyaan lain? Penggunaan karakter-karakter tidak ada masalah, termasuk penggunaan kayak tombol gambar love atau gambar seperti karakter kayak gini, nggak ada masalah, aman. Ada lagi? Silakan. Tentang judul, paham ya? Maksimal berapa? Oke, lanjut. Kita lanjut pada poin 5. Poin 5 adalah bagian deskripsi. Nah, pada bagian deskripsi di sini, apakah wajib di bagian deskripsi? Ya, jawabannya adalah di bawah, tidak wajib. Nah, jumlah yang dimasukkan di dalam deskripsi itu sebanyak 5.000 karakter. Apa diisinya di sini? Di sini adalah menjelaskan tentang videonya. Nah, kalaupun kita bingung mau mengisi, maka minta sama si tadi, mana tadi? Nah, contoh minta di sini. Nomor 5 atau nomor 1 buatkan deskripsinya. Deskripsinya sebanyak 3.000 karakter. Nah, full kata kunci dan banyak kata kunci gitu. Kata kunci, dah tinggal kita tunggu. Jadi biar gak bingung teman-teman mengisi deskripsinya. Jadi sudah dibuatkan sama si asistennya. Ya. Nah ini kalau gratis begini gak ada. Nah beda dengan yang berbayar. Nah, berbayar langsung gercep biasanya dia. Buatkan saya judul untuk konten pengantar tidur Al-Quran. Dikasih nulisnya aja salah saya. Judulnya overthinking. Nomor 9, berikan saya deskripsinya sebanyak 3.000 karakter dengan format Markdown, biar nggak usah ngeblok nanti, tinggal copy. Namanya Markdown ya. Nah Markdown itu seperti ini, tinggal copy aja klik, nggak usah diblok seperti ini. Namanya Markdown. Nah ini sudah banyak gunakan, ada simbol-simbolnya juga sudah ada, termasuk dikasih hashtagnya, termasuk dikasih tagnya juga di sini. Nah tinggal kita copy aja, masukkan ke dalam video kita. Ya. Ini beritanya, berikan saya deskripsinya.
Nah ini adalah bagian deskripsi. Atau teman-teman mau juga menawarkan mungkin punya toko di Shopee, silakan kunjungi. Kalau mau beli barang silakan kunjungi link ini, nautkan link Shopee boleh. Atau silakan tonton video saya lainnya di sini, nautkan link video kita juga boleh, silakan. Fungsi deskripsi yang penting jangan menautkan link menuju situs judi online ataupun pornografi, karena itu termasuk link yang sangat berbahaya dan termasuk pedoman komunitas. Ada pertanyaan tentang deskripsi? Sudah mulai paham? Paham. Asik kalau udah paham. Lanjut nomor 6. Nomor 6 adalah thumbnail. Thumbnail ini adalah bagian paling penting menjadi perangkap pertama ya. Ini adalah thumbnailnya. Perangkap pertama ini. Thumbnail. Jangan permainkan rindu itu. Simple tapi bikin greget. Sholawat Jibril, betah di sini. Nah ini. Ampun Mbah. Nah ini namanya thumbnail ya. Ini namanya thumbnail. Awas terbang dengan bas ini. Nah di dalam thumbnail ini adalah bagian yang wajib teman-teman lebih hati-hati di dalam memproduksinya. Dan membuat thumbnail ini akan lebih sulit, walaupun hanya gambar, lebih sulit daripada ngedit video. Sebagus apapun videonya, kalau pas thumbnailnya nggak menarik, kira-kira ada yang masuk ke dalam? Nggak ada. Maka di sini penting. Jadi thumbnail. Nah, thumbnail di sini ukurannya adalah 16:9, ya, horizontal di sini. Di dalam thumbnail itu ada dua bahasa. Ada dua bahasa. Pertama adalah bahasa teks dan yang kedua adalah bahasa gambar. Kalau menggunakan bahasa teks, walaupun hanya gambarnya polos hitam, itu nggak ada masalah. Contoh seperti ini. Contoh saja. Ya. Ini hanya teks saja, namanya bahasa tulisan. Jadi tidak ada gambar sama sekali, hanya tulisan. Kemudian ada hanya bahasa gambar, tidak ada tulisan sama sekali. Contoh. Asian Welder. Nah ini tidak ada tulisan sama sekali, namanya bahasa gambar. Cuman dari dua bahasa tadi bagaimana sekiranya orang itu tertarik untuk mau masuk ke dalamnya. Nah ini adalah pada bagian thumbnail. Atau kita juga bisa menggabungkan dua bahasa ini, yaitu menggunakan teks dan gambar. Nah ini adalah yang bisa kita gunakan, teks dan gambar. Contohnya di sini, Takaza bagian contoh ya. Jadi pakai gambar seorang ulama boleh, yang penting jangan menjelekkan. Kalau hanya dipakai untuk supaya orang tertarik dan mereka mau membaca Al-Quran, misalkan, itu boleh-boleh saja. Nah, contoh seperti ini. Suami. Nah, contoh ini. Ada gambar dan ada tulisannya. Cuman yang terpenting di dalam menulis bahasa tulisan itu kita harus tanamkan yang namanya kalimat yang emosional. Nah, kira-kira dengan dua bahasa ini, yang bahasa teks, kalimat atau kata mana? Ya, kata mana yang membuat orang emosi? Bukan kalimat, tapi kata. Kata terdiri dari huruf, kalimat terdiri dari kata. Kata yang mana yang membuat orang emosi? Hah? Yang mana? Tanda ada lagi? 9 ada lagi? Syukur. Mana yang membuat emosi? Kata mana yang membuat emosi?
Tanda malaikat salah semua. Yang membuat emosi adalah kata ini. Seandainya 9 tandanya ditulis semua, kira-kira penasaran nggak orang? Emosi nggak orang? Nah, itulah pentingnya membuat kata-kata emosional. Buruan sebelum tetangga tahu. Mana yang emosional? Buruan. Karena di sini adalah kata perintah. Nah, ini 9 tanda ini. Ternyata begini caranya. Ternyata ini doanya. Ini adalah yang membuat orang emosional. Paham maksud saya? Nah, buatlah pertama di dalam membuat sebuah thumbnail, ya, kita menggunakan, walaupun menggunakan bahasa teks, pertama gunakan font itu jangan banyak-banyak, maksimal 3 macam aja. Yang kedua, gunakan color atau warna, jangan banyak-banyak, 3 warna aja sudah cukup. Dan gunakan font yang jelas atau mudah dibaca. Dan juga yang nomor 3, kontras. Ya, kontras di sini antara tulisan, ya, teks dengan background ini harus kontras. Kalau teksnya warnanya terang, maka backgroundnya harus gelap. Kalau backgroundnya terang, maka teksnya yang harus gelap. Jadi harus kontras. Nah, saran saya untuk kita yang masih baru membangun channel, di dalam membuat thumbnail walaupun paham 3 poin ini dan juga ukurannya paham 16:9, maka saran saya nantinya teman-teman membuat setidaknya ada 4 tema yang berbeda dalam thumbnailnya. Contoh tema A. Tema A di sini misalkan teks ada gambar orang, teksnya di samping. Mungkin yang B nanti orangnya ada di sebelah kiri, teksnya di sini. Kemudian yang C nggak pakai gambar orang, cuma tulisan saja. Kemudian yang D mungkin di sini gambarnya kecil, tulisannya yang gede-gede misalkan, atau warnanya. Nah, ini adalah ABCD ini kita maksimal 4 dengan karakter yang berbeda, konsisten. Kita nguploadnya nanti, misalkan hari pertama kalau 2 A dengan B, besoknya C dengan D, hari ketiga A dengan C, besoknya lagi B dengan D, dirubah lagi. Supaya apa? Karena kita masih belum tahu yang laku seperti apa. Saya contohkan. Jadi kalau awal-awal kita nggak akan pernah tahu mana yang disukai thumbnailnya. Nah, contoh dari video terlama, ya, terlama di sini. Pertama pakai gambar orang, ya. Nah, di sini gambar orang tulisannya merah nggak jelas, ya lumayan lah 87 yang beli. Kemudian ganti pakai tulisan yang berbeda, font yang berbeda, dan warna yang berbeda, makin buruk. Kemudian coba pakai tema C dengan gambar manusia dengan tulisan yang seperti ini, lumayan naik. Tema D pakai kucing dengan sedikit tulisan di bawah, luar biasa. Besoknya nyoba manusia, turun lagi. Ganti kucing lagi, naik lagi. Ganti manusia, turun lagi. Ganti burung, turun lagi. Ganti kucing, naik lagi. Maka dari 4 tema karakter ini, mana yang dominan laku? Nah, paham di sini. Kalau sudah laku tahu kucing, maka otomatis semua yang populer kucing. Nah, yang nggak pakai kucing segera diganti dengan yang kucing. Paham maksud saya? Apa fungsinya menggunakan 4 tema karakter? Karena kita masih belum tahu mana yang paling diminati oleh audiens kita. Nanti kalau sudah tahu mana karakter yang cocok, maka gunakanlah seperti itu. Contoh seperti ketika sudah mendapatkan karakter. Contoh ketika kita sudah mendapatkan karakter.
Contoh, ya, contoh. Ini sudah mendapatkan karakter. Gambar di sini, tulisannya sebelah kanannya. Jadi jangan diubah-ubah sudah. Ya. Jadi ini adalah karakter yang sudah diterima. Sama juga dengan teman-teman nanti ketika baru membangun, maka jangan hanya satu tema saja atau satu karakter saja. Langsung dipakai 1 bulan ke depan, misalkan. Jangan. Kita nggak pernah tahu. Saya juga sebagai yang ditanya, Mas bagus nggak bisa menjadi jaminan sebagai jawaban yang valid. Maka dengan cara mencoba kita akan tahu. Nah, nanti tahu menarik dan tidaknya thumbnail dilihat dari angka RKT-nya. Berapa persen? 6%. Ketika evaluasi ternyata rasio kliknya cuma 4%, maka yang diganti adalah thumbnail-nya. Dan kita lihat, Mas diganti kayak apa? Katanya buat 4. Kita lihat 14 hari mana yang paling ramai, mana yang paling gede rasio kliknya, itu yang dipakai. Paham? RKT-nya 6% minimal. Nah, jadi karakter ini kita nggak bisa pasti. Walaupun channel ini buat cabang, misalkan buat cabang baru, ya, buat cabang baru kemudian kita gunakan ke yang lain, maka ini pun juga belum tentu. Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Yes. Yes. Sudah diganti? Ya, nggak apa-apa. Walaupun sudah katakanlah thumbnail, ketika walaupun video itu sudah setahun yang lalu dan itu masih bisa dirubah. Jadi thumbnail ini walaupun sudah setahun itu masih bisa dirubah. Dan ini juga akan berdampak. Apakah bisa berubah naik? Bisa saja. Nah, saya contohkan dari salah satu video saya yang dimana setahun sebelumnya channel ini biasa-biasa aja secara performa. Nah, contoh di sini performanya. Awalnya diunggah di Agustus tahun 2021. Biasa aja di sini. Nah, setahun kemudian saya ganti thumbnailnya. Ternyata mendapatkan penayangan langsung signifikan. Dan waktu tonton pun juga naik, subscriber pun naik, pendapatan pun juga naik. Karena hanya merubah dari thumbnail. Nah, di sini apakah merubah thumbnail berpengaruh? Kita tanya sama si YouTube-nya di sini. Ya. Hey, ada yang suka komod. Jadi merubah judul, merubah thumbnail itu juga bagian dari cara merubah algoritma. Ya. Apakah mengubah judul? Ya, sebentar ini saya kirim judul dulu biar teman-teman bisa baca-baca sendiri. Ya. Apakah mengubah judul atau thumbnail video dapat mengubah peringkat dalam algoritma? Jawabannya adalah bisa jadi. Ya, bisa jadi naik, bisa jadi turun. Nah, ini adalah saran dari itu. Termasuk ini.
Apakah menetapkan lokasi ke channel atau wilayah tertentu dapat membantu menjangkau lebih banyak penonton di audio tersebut? Misalkan mengubah lokasi ke Amerika, walaupun saya ada di Indonesia, apakah berpengaruh? Tidak, ya tidak berpengaruh. Termasuk banyak yang bertanya, Mas, attack itu penting nggak ya? Penting nggak ya kira-kira? Di dalam itu, tak penting nggak? Hah? Jawabannya adalah tidak penting. Ya. Ini YouTube yang menjawab. Silahkan nanti teman-teman bisa dari sendiri. Monggo silahkan. Ada pertanyaan lain? Ya. Tema karakter yang berbeda. Seperti yang saya gambarkan tadi, bisa saja nanti yang A gambarnya sebelah kiri. Nah ini posisinya kan beda. Fontnya itu juga bisa, satunya bisa. Fontnya pakai warna yang terang dan gelap, backgroundnya gelap. Nah ini sudah pokoknya beda. Ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, sholat dulu. Ayo, 3:30 sudah balik ya, 3:30. Jam 3:30. Yuk sholat dulu.